kita bisa hadir kembali dalam kesempatan Zoom meeting Lazismu Jawa Timur sore hari ini, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu dan wawasan kita tentang dunia zakat, yang insya Allah pada kesempatan kali ini nanti akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Hamim Ilyas MA, beliau Dewan Syariah dari Lazismu Pusat di Jakarta. Baik teman-teman dan juga Bapak, Ibu, Saudara Amil, pengurus, badan pengawas, dan juga Dewan Syariah Lazismu se-Jawa Timur yang mengikuti acara pada sore hari ini. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang asnaf zakat ya. Walaupun demikian nanti teman-teman, Bapak Ibu Saudara bisa bertanya jawab dengan Ustadz Hamim Ilyas tentunya seputar zakat yang lainnya. Baik, pertemuan kali ini mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz Hamim Ilyas sudah berada bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Ustadz di kesempatan sehat. Ya, tadi sehat, ya? Sehat, tapi ya sudah reda, sekarang mendung lagi ini di Jogja. Oh iya, sama di Surabaya juga barusan hujan lebat ini ya. Baik, langsung saja Ustadz Hamim Ilyas, kita mendiskusikan atau membahas tentang asnaf zakat. Tentunya banyak teman-teman di Jawa Timur ini ingin mengetahui lebih jauh tentang asnaf zakat dalam kaitannya dengan dunia kontemporer kita. Tentunya pemahaman asnaf abad-abad yang silam tentunya berbeda dengan masa-masa sekarang ini. Tentunya nanti bisa mendapatkan penjelasan dan juga mendapatkan pencerahan dari Ustadz Hamim Ilyas. Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai acara ini dan dipersilakan kepada Ustadz Hamim Ilyas untuk membawakan materinya. Insya Allah kita sampai jam 17.15 nih. Oh, 17.15 ya? Iya, menjelang berbuka ngabuburit ini. Ngabuburit, ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabil bararatil kiram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu yang saya pada sore hari ini kita dapat berjumpa dalam ngabuburit, menunggu berbuka, kita sambil ngaji tentang asnaf penerima zakat. Apa yang saya sampaikan ini merupakan draft putusan tarjih yang menunggu untuk ditanfid. Sebetulnya kami tim untuk yang diberi tugas oleh Majelis Tarjih dan Tasdid untuk memperbaiki draft putusan yang dibawa ke Munas dulu. Kami sudah selesai memperbaiki. Cuma kemudian ketika kami serahkan ke majelis, Bapak Ketua masih meminta kami bahwa ini keputusan ini nanti karena akan menjadi putusan resmi Muhammadiyah, itu masih ada kekurangannya, ya kekurangan itu di mana? Itu yang kami diminta untuk menjelaskan itu. Ini karena kita melakukan perubahan yang luar biasa dibandingkan dengan pengertian asnaf yang tadi sudah disinggung oleh Mas Adit yang dirumuskan pada zaman dahulu. Dan ini ya kita harus terbuka karena perubahan luar biasa, maka kemudian kita harus hati-hati.
Dan kita, kalau nanti ada yang kritik, ya memang ini masih ada kekurangannya. Gitu. Dan ini ya proses ditarjem yang seperti itu agak lama. Ya, semula kami menargetkan supaya sebelum Ramadan sudah terbit, tapi belum bisa. Ya karena harus mengikuti proses yang ada di dalam majelis, termasuk ini Mas Adit. Gitu. Kita kan sudah seminar untuk itu membahas tentang korban sapi dengan sohibul korban lebih dari 7 orang itu. Kita sudah seminar. Yang narasumbernya diantaranya Ustadz Zainuddin MZ dari Jawa Timur. Yang ini ya, rekomendasi seminar ya, akan dilanjutkan dalam diskusi. Diskusi diantaranya ini berdasarkan masukan Pak Zainuddin MZ. Hadis-hadis yang berbicara tentang itu korban disembelih itu untuk sohib, gitu. Itu 7 orang, itu ternyata hadis-hadisnya menurut Pak Zainal kan hadis-hadisnya itu hadis-hadis tentang badanah atau al-budnu dan tentang dam haji, bukan tentang udhiyah korban. Nah, nanti kita akan kelanjutannya nanti kita itu akan FGD, fokus group discussion untuk mengkaji tentang hadis-hadis itu. Karena kita harus hati-hati ketika kemudian kita ambil keputusan ke publik, itu karena nanti kemudian nasibnya itu kurang lebih akan seperti tarwih sekarang ini loh. Jadi kita itu, tarwih itu kan 8 rakaat. Yang itu tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mazhab. Sehingga kan ada penceramah sekarang lagi populer, Buya dari Sumatera mengatakan, dalam kitab-kitab fikih nggak ada itu ceramah 8 rakaat itu. Tapi kita itu berdasarkan hadis. Sehingga nanti ya, ketika tentang korban itu kita menyampaikan bahwa itu untuk al-budno dan untuk dam. Wah itu nanti ribut Mas itu Mas. Maka kemudian kita harus siap betul. Harus yakin betul sampai pasti bahwa 7 itu memang untuk al-budno dan dam, bukan untuk korban. Sebab kalau sampai kita keliru di situ, itu nanti repot. Kita semua yang repot. Sehingga kita memang perlu hati-hati, sehingga tahapan-tahapan itu kita lakukan dengan penuh kehati-hatian pula. Yang ini sekarang ketika kita diskusi tentang asnaf, ini sudah kita itu dasarnya itu adalah surat At-Taubah ayat 60. Yang di dalam ayat itu, asnaf mustahik penerima zakat itu dikelompokkan menjadi 8. Mulai dari fuqara sampai kemudian ibnu sabil. Yang asnaf 8 itu peruntukannya dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan kata penghubung yang berbeda. Kata penghubungnya dalam bahasa Arab disebut harful jar, huruf jar. Huruf jarnya ada yang li dan ada yang fi. Kalau li itu lil milki, untuk menyatakan milik. Kalau fi itu lil wi'a, untuk mewadahi, dalam, artinya itu dalam. Yang untuk lil milkinya itu ada 6. Al-fuqara, masakin, terus amilin, amil, mu'alaf, ghorim, dan ibnu sabil. Untuk yang fi itu ada 2, wa fi riqabi, wa fi sabilillah. Dalam tafsir itu tafsirnya macam-macam, termasuk dalam Al-Kasyaf. Tapi kita kemudian itu memahami sesuai dengan pemahaman yang ada dalam tafsir Al-Manar. Bahwa li itu untuk individu, untuk menyatakan milik individu dan lembaga sekarang. Fi itu untuk kepentingan publik.
kepentingan umum, untuk kesejahteraan umum. Kesejahteraan umumnya itu adalah ar-riqab, yang tafsirnya dulu adalah budak dan tawanan perang, terus dan sabilillah, yang tafsirnya dulu adalah al-ghuzatu wal murabitun, prajurit yang ikut berperang dan laskar-laskar yang berangkat berperang. Sehingga ini di kita di putusan tarjih, yang putusan itu nanti menjadi pedoman seluruh warga Muhammadiyah. Maka itu kemudian asnaf itu dibagi dua. Anas itu ada yang individu atau lembaga dan kepentingan umum atau kepentingan publik. Yang pertama, untuk asnaf yang individu itu adalah fakir. Ini tafsirnya macam-macam. Yang kita gunakan itu fakir itu adalah orang yang kemiskinannya itu lebih berat dibandingkan dengan miskin. Dan itu ya tafsir itu berkembang dalam mazhab Syafi'i. Dan didukung atau juga menggunakan rujukan itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab itu mengatakan, laisal miskinul ladzi lama lalahu. Orang miskin itu bukan orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Walakinnal miskinal akhlaqul kasbu. Tapi orang miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilannya tidak mencukupi. Terus kemudian ya kita berdasarkan argumen Khalifah Umar itu, pengertian fakir dalam bahasa, terus kemudian kaidah tafsir al-awwaliyah tadullu alal awliyah, disebutkan pertama itu menunjukkan kelebihutamaan dalam pengertian itu maknanya lebih mendalam dibandingkan dengan yang disebutkan berikutnya. Berdasarkan itu, ya maka di Muhammadiyah itu fuqara itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan, atau orang melarat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dasar. Yang kita kebutuhan primer dasarnya itu sudah mengikuti kriteria yang ada sekarang, meliputi 5, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kalau pada zaman dahulu, itu kebutuhan itu hanya 3, pangan, sandang, papan. Itu pada zaman pramodern. Tapi pada zaman modern sekarang, setelah ekonomi itu ekonomi industri, maka kemudian kebutuhan primer manusia itu ada 2, kesehatan dan pendidikan. Sebab kalau nggak sehat, terus kemudian nggak terdidik, maka tidak bisa memberi kontribusi dalam masyarakat modern sekarang. Itu pengertiannya. Dalam perspektif ekonomi, pengertian ini berarti memasukkan mereka fuqara sebagai orang-orang yang mengalami kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu orang miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya dengan menyandang masalah ekonomi berat. Jadi mereka itu penyandang masalah ekonomi berat. Terus kita menganut pemberdayaan, sehingga mereka itu berhak untuk mendapatkan 4 orientasi pemberdayaan. Pemberdayaan yang berorientasi kesejahteraan, berorientasi kemandirian, berorientasi perubahan sosial, dan berorientasi pada advokasi sosial. Ini ya, yang diantaranya pemberdayaan yang bisa kita lakukan itu membuat mereka itu berdaya supaya itu pengeluaran untuk konsumsi itu berkurang.
Jadi di Indonesia itu kesenjangannya luar biasa. Orang-orang miskin, pengeluaran untuk konsumsi itu 69% dari penghasilan. Tapi kalau orang kaya itu hanya 39% dari penghasilan. Sehingga selisihnya itu 30%. Karena itu ya dengan zakat kita, dengan pemberdayaan tadi itu ya, kita itu bisa mengurangi pengeluaran mereka untuk konsumsi. Yang kita bisa lakukan itu adalah misalnya pengeluaran untuk membeli air. Ini di Jogja itu ada kantor layanan lazismu di BMT BIF itu di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu kalau musim kemarau itu sulit air, mereka harus beli. Gitu. Dengan itu, dengan apa tangki itu, gitu. Kalau mereka nggak dapat bantuan harus beli, itu mahal. Itu bisa sekarang bisa 200-an ribu per tangki. Maka kemudian dibuatkan sumur bor. Ustadz Jainul beberapa waktu yang lalu ketika ketemu dengan saya juga sudah menyampaikan itu bahwa Lazismu Jawa Timur itu akan ini kok kita tiap tahun ketika musim kemarau kok mendrop air ke daerah kering di pegunungan Jawa Timur. Mengapa kita tidak membuat sumur? Ini mungkin sudah dilakukan ya Mas Adit ya, sudah dilakukan. Insya Allah beberapa daerah sudah. Sudah lagi itu berarti itu kita itu memberdayakan itu dengan perubahan sosial gitu. Dengan menyediakan mata air itu dan itu bisa mengurangi konsumsi beli air. Tapi itu ya masih lumayan ya dibandingkan dengan misalnya sekarang di Syria yang lagi konflik itu ya itu 25% penghasilan rakyat Syria itu untuk beli air. Kita bayangkan. Kita insya Allah ya nggak sampai ya. 69% tadi itu nggak sampai 25% untuk beli airnya. Terus sesuai itu ya dengan ini yang kita lakukan di Muhammadiyah, maka kemudian fakir itu ada kriterianya. Ini masukan dari teman-teman lazismu. Kita buat kriteria ini. Supaya kemudian ketika kita itu menentukan siapa fakir, siapa miskin, itu kita itu kriterianya jelas. Sebab kalau nggak pakai kriteria ini sulit. Jadi tadi saya di masjid ngomong-ngomong dengan takmir. Saya sudah menyampaikan putusan tarjih bahwa zakat fitri itu bisa bisa dikelola oleh lazis panitia itu untuk ATM beras, untuk memberi tunjangan beras kepada fakir miskin di lingkungan masjid kami. Nah, itu sudah ada diskusi siapa yang fakir, siapa yang miskin. Itu diantaranya ada yang berpandangan fakir itu yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki penghasilan tetap, tukang becak, terus kemudian kuli bangunan, itu dia penghasilannya tidak tetap. Kan mereka mendapatkan penghasilan kalau ada penumpang, terus kemudian kalau ada kerja di bangunan, kalau nggak ada berarti tidak ada penghasilannya. Itu katanya itu dia miskin, bilangnya gitu. Itu ada teman yang bilang gitu. Karena di pengajian ada yang menjelaskan itu. Sementara yang punya penghasilan tetap dan tidak cukup itu disebut fakir. Itu teman itu tuh. Terus kemudian ada yang bertanya, ini gimana? Kan ada orang jualan tidak laku, itu kan juga nggak dapat penghasilan. Gitu. Sehingga mengapa di lingkungan kita itu banyak orang memilih untuk menjadi pembantu rumah tangga daripada jualan. Karena jualan itu tidak mesti laku. Ketika tidak laku, maka kemudian modalnya itu hilang. Tapi kalau jadi pembantu rumah tangga, maka penghasilannya itu pasti. Sehingga pilihannya itu. Nah, untuk menghindari itu ya nanti di KL Lazis itu ada perdebatan macam-macam. Di sini kita itu sebutkan kriterianya, meskipun itu kemudian juga ada yang mengkritik gitu loh.
Wah ini kok lazismu kok membatasi sekali. Gitu. Yang ketika ketemu dengan saya itu untuk menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan teman-teman yang menguliakan. Sehingga kriterianya itu ada fakir itu orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 5 tadi itu. Orang yang mengalami kemiskinan multidimensi. Karena kita di kita juga ada digunakan kemiskinan multidimensi. Papan kurang layak, terus tidak bisa ikut berpendidikan, terus makannya itu sehari tidak 3 kali, itu digabungkan sebagai kemiskinan multidimensi. Terus penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Ini di kalangan ulama ini sudah ada. Ini namanya di tafsir itu disebut sebagai ahluz zamanah. Itu orang yang menderita sakit menahun. Terus lansia yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan. Biasanya ini adalah orang-orang yang papa. Judul di lingkungan kami itu ada 3 orang. Papa, tidak punya keluarga, hidup sendirian, termasuk tempat tinggalnya itu nebeng di rumah orang. Orang yang kehilangan harta benda karena bencana. Ini kita sering temukan itu. Terus orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 9 tahun. Terus kaum imigran yang menunggu penempatan di negara-negara tujuan. Misalnya imigran Afghanistan di Indonesia. Terus kemudian miskin. Miskin itu dengan penguat itu ya. Qaul Umar bin Khattab yang tadi sudah sebutkan, terus kemudian dalam bahasa kaidah tafsir awalih tadullu alal awalawiyah, maka kemudian itu ya di draft putusan tarjih yang akan kita gunakan itu, orang miskin itu diberi pengertian dengan orang yang memiliki kekayaan, pekerjaan, usaha atau penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ini berarti bahwa dia itu adalah orang yang mengalami kemiskinan absolut. Jadi kemiskinannya masih kemiskinan absolut dengan menyandang masalah ekonomi sedang. Tapi masalah ekonomi yang disandang itu sedang dibandingkan dengan yang fakir. Terus kriterianya siapa? Kriterianya yang pertama adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Tapi sudah barang tentu ada perbedaannya tadi. Itu kalau yang fakir itu tidak memenuhi amat sangat mendalam, jadi kedalaman kemiskinannya itu sangat mendalam, sedang ini tidak. Orang yang kekurangan modal usaha untuk usaha. Jadi dia sebetulnya itu sudah usaha, sudah punya warung. Tapi karena modalnya kecil, yang dijual di warung itu, mata dagangannya itu masih terbatas. Maka kemudian diberi tambahan modal, supaya mata dagangannya itu tambah banyak. Misalnya warung makan, kok belum ada, itu tahu bacemnya, tempe bacemnya, maka diberi modal supaya kemudian bisa beli bahan dagangan untuk diolah menjadi tahu bacem. Atau belum ada minuman degannya. Kalau di Jogja itu orang jajan itu kan suka itu minum air degan. Loh ini kok nggak ada ini air degannya, kami nggak punya modal untuk beli. Nah itu kemudian kita tambahin modal supaya dia itu bisa tambah itu es degan di warungnya itu. Terus kemudian orang yang menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat. Itu banyak itu ya. Saya baca juga di Surabaya kan pernah ada itu, termasuk meninggal itu dibiarkan di kamar karena tidak punya dulu biaya untuk berobatnya itu. Terus orang yang tidak memiliki biaya pengurusan jenazah, itu kan juga ada, saya baca meninggal tetap dibiarkan di kamar karena tidak memiliki biaya tadi itu. Terus kemudian orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 12 tahun. Jadi alhamdulillah kita itu ya, di Muhammadiyah sudah maju.
itu 12 tahun itu sampai SMA kita sebut sebagai pendidikan dasar. Meskipun dalam kenyataannya itu menengah. Pertama dan menengah atas. Dan itu kita itu berarti sudah menetapkan standar bahwa wajib belajar kita itu negara masih berapa? Negara itu masih 9 tahun atau sudah 12 tahun ya? 12 tahun Ustadz. Oh, sudah 12 tahun, itu berarti kita sudah mengikuti negara. Wajib belajar 12 tahun. Tapi ini ya nanti itu kan UNICEF itu mencanangkan nanti wajib belajar itu 15 tahun. Nanti akan dinaikkan lagi wajib belajarnya itu 18 tahun. Nah, itu nanti semua warga negara harus sarjana. Itu mudah-mudahan kita seperti itu. Itu ada kampung Aisyah di Magelang. Ini sudah melaksanakan ini. Jadi anak muda itu di kampung itu minimal harus SMA tahap sekarang ini. Karena saya ketemu konsultan. Itu menjadi konsultan wisata dan dia itu aktivis Aisyah. Tinggal di Jogja, asli dari Sragen. Oke, itu kriterianya itu. Terus kemudian yang C adalah amil. Jadi kita di buku itu nanti kita sudah tegaskan amil sekarang bukan lagi individu perorangan, tapi individu lembaga. Asyakhsiyah al-hukmiyah yang dalam fikih dikenal dengan istilah asyakhsiyah al-hukmiyah dengan tugas-tugasnya yang kita sudah tahu itu ya perencanaan dan seterusnya, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan. Terus kemudian kriterianya apa? Kriterianya itu ya untuk gaji honorarium pimpinan pegawai lembaga, biaya pengadaan kantor, biaya pengadaan dan pemeliharaan alat-alat kantor, biaya operasional kantor lembaga, biaya perjalanan dinas. Terus kemudian mu'alaf. Ini yang pada umumnya mu'alaf sekarang kan hanya dipahami sebagai orang yang baru masuk Islam. Tapi sebetulnya dalam tafsir yang lama itu mu'alaf itu pengertiannya bukan itu. Kalau saya jelaskan panjang nih ya. Tapi kemudian ini di kita itu diberi pengertian mu'alaf itu adalah pihak bisa perorangan dan lembaga baik muslim maupun non muslim yang potensial dalam mendukung pengembangan dakwah dan spiritualitas dan orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitas. Sehingga ini untuk pengembangan dakwah kita itu ya perlu melakukan pendekatan. Seperti saudara-saudara kita di kawasan Indonesia Timur atau di negara yang mayoritas penduduknya itu non-muslim perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya bisa dakwah, bisa menjalankan ajaran-ajaran agama, maka pendekatannya itu bisa dibiayai dari zakat. Terus juga mu'alaf yang baru masuk Islam yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitas itu. Jadi di Sebretke di Jawa tidak diakui sebagai keluarga, dibuang sebagai anak, terus kemudian keluar dengan hanya katok kolor, celana kolor, nggak bawa hartanya, maka kemudian ya, itu bisa diberi bagian sebagai mu'alaf. Nah, ini kriterianya pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kerohanian kepada mu'alaf. Sehingga ya kalau memang butuh modal usaha, diberi modal usaha, pendidikan, butuh biaya pendidikan, diberi biaya pendidikan, kerohanian tadi itu. Ya. Itu. Diajari ngaji, sehingga pengajar ngajinya itu bisa dibiayai dari zakat mu'alaf. Terus kemudian lobi pengembangan dakwah dan spiritualitas. Terus juga pelaksanaan dakwah komunitas. Ini khas di kita ya. Di kita ini dakwahnya itu di samping ada dakwah jamaah, kemudian juga ada dakwah komunitas. Dakwah komunitas itu dakwah kepada komunitas-komunitas
yang memerlukan perhatian khusus. Itu misalnya ini ya, ini kan di kita itu ada komunitas waria. Komunitas waria di Jogja dulu itu pernah di sweeping. Kita Muhammadiyah itu tidak melakukan sweeping, tapi memberikan pelayanan terapi dengan hipnoterapi. Itu banyak ratusan yang daftar itu. Sehingga ketika kita itu ya misalnya memberikan pelayanan hipnoterapi kepada kaum transgender itu, ya, maka itu termasuk dakwah komunitas. Oke, mungkin kemudian juga anak-anak pengamen. Itu sebetulnya sulit. Jadi ada teman yang mendampingi anak-anak pengamen itu sulit. Tapi kalau kita itu nggak memberi perhatian, maka kemudian diberi perhatian oleh orang lain. Sehingga mengikuti agama orang lain itu. Maka kemudian kita melakukan pembinaan kepada pengamen itu dan juga anak jalanan. Ya, meskipun ngeri banget ya kehidupan di kalangan anak jalanan itu, ya, tapi kita harus melakukan itu. Karena kalau kita tidak melakukan, nanti akan diopeni, disantuni oleh orang lain. Terus kemudian gharim, orang yang berhutang. Itu yang di draft kita beri pengertian dengan orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang baik. Baik untuk keperluan diri dan keluarga maupun untuk kepentingan umum. Namun berhutang tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Karena jatuh tempo, maka kemudian didatangi debt collector, ngancam-ngancam. Terus kemudian kriterianya di sini itu bantuan pelunasan hutang kepada rentenir. Ini yang kita sebutkan. Sehingga kalau tidak kepada rentenir, ini sementara ini belum hutangnya itu. Bantuan pelunasan biaya rumah sakit. Terus bantuan pelunasan biaya pendidikan tinggi. Wah, ini berarti kita itu pendidikannya sudah sampai ke situ. Orang yang kuliah di perguruan tinggi, terus sekarang karena orang tuanya COVID, terus tidak bisa membiayai, maka kemudian kita bisa membantu untuk pendidikan tinggi yang sudah barang tentu dengan prioritas itu warga kita, syukur kader kita. Bantuan pelunasan hutang orang kaya untuk pembangunan fasilitas umum. Ini pengalaman ini ya. Pengalaman kita di Muhammadiyah itu kan punya modal itu bahwa kita itu bisa. Maka ada yang membangun gedung dakwah. Dan gedung dakwah itu dibangun dengan hutang bank. Dengan menjaminkan sertifikat yang dimiliki. Yakin bisa melunasi masing-masing yang menjadi tanggungannya. Termasuk yang pedagang. Nah, ini bisa jadi pedagang itu kebetulan rugi, nggak bisa melunasi hutang ke bank yang menjadi tanggungannya. Maka kita bisa bantu untuk melunasi hutang yang jadi tanggungan pedagang yang ikut serta membangun gedung dakwah tadi itu. Terus kemudian itu juga bantuan pelunasan hutang orang kaya untuk pembangunan sosial. Ada kesehatan, pendidikan, dan interaksi warga masyarakat. Jadi ada orang kaya. Jadi dia karena dia yakin membantu, maka dia bisa jadi itu membangun klinik atau membantu mengeluarkan dari rumah sakit tetangganya. Tapi kemudian usahanya berkurang. Itu contohnya kan itu di Sragen ya itu ada orang kaya yang menjanjikan untuk merehab masjid. Masjidnya sudah dirobohkan, tapi kok dananya belum keluar. Ternyata orang kaya yang menjanjikan itu menurut kabar memang mengalami masalah dalam usahanya. Tapi itu dia belum jadi menghutangi, sehingga dia belum menjadi gharim.
Terus pendidikan juga, terus interaksi warga masyarakat. Jadi untuk mendamaikan. Ini kalau untuk mendamaikan itu sudah disebutkan ya dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, orang yang berhutang untuk melakukan islahi dzatil bain, mendamaikan orang yang bertikai itu, kalau dia nggak bisa melunasi hutangnya, bisa dibantu pelunasan hutangnya dengan dari dana zakat. Terus yang F, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini diberi pengertian orang yang tidak memiliki bekal biaya, tiket, atau biaya hidup untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan untuk keperluan yang baik. Ini berarti Bapak Ibnu Sabil adalah orang yang mengalami kemiskinan relatif. Jadi kemiskinannya bukan kemiskinan mutlak, tapi kemiskinan relatif dengan masalah ekonomi ringan, yakni masalah perbekalan. Jadi seperti tadi, gharim itu juga masalah ekonomi ringan, masalah finansial. Ibnu Sabil dalam pengertian demikian dapat diberi bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang sebagai berikut. Bantuan mahasiswa yang kekurangan biaya di perantauan di mana dia menempuh pendidikan tinggi. Tapi kita masih pendidikan tinggi ya. Untuk SMA belum kita masukkan di sini. Lazismu Jawa Timur kaya, kalau mau diturunkan ke SMA juga bisa. Oh, atau tadi karena sudah dipandang sebagai tadi miskin tadi itu, monggo itu. Terus yang kedua, bantuan peserta pendidikan khusus yang kekurangan biaya di perantauan di mana dia mengikuti pendidikan khusus. Ini ada pengalaman ini sebetulnya. Adik-adik IMM itu ketika mengikuti pelatihan itu banyak yang modal nekat. Jadi misalnya untuk dari Arkom Paripurna itu ada yang luar Jawa itu hanya bisa berangkatnya saja. Tapi kemudian nggak bisa pulang. Nah, maka kemudian kita lazismu ketika itu memberi biaya ini. Dari pos Ibnu Sabil. Terus orang yang kehabisan bekal di perjalanan, ini sudah pengertian yang lama, tapi ini seringkali disalahgunakan. Sehingga seringkali kita itu koordinasi. Orang ini gimana? Di grup-grup kita melakukan itu. Terus pemulangan TKI yang terlantar di luar negeri. Pemulangan jamaah haji yang terlantar di luar negeri. Orang yang tidak memiliki biaya, tiket, dan uang saku mengadakan perjalanan penting dan mendesak. Misalnya perantau di Yogyakarta. Orang tuanya tinggalnya itu di Palembang. Bapaknya meninggal. Dia nggak punya biaya beli tiket. Terus bekal di perjalanan. Maka dia bisa dibiayai dari zakat itu dari pos Ibnu Sabil ini. Terus kemudian mustahik umum publik itu yang pertama adalah rikop budak. Ini dengan berbagai pertimbangan. Maka kemudian budak itu meskipun sekarang sudah tidak ada. Ini MUI Kabupaten di Jawa Tengah itu secara tegas menyatakan rikop sekarang sudah nggak ada. Tapi kita di Muhammadiyah itu rikop masih tetap ada. Cuma pengertiannya sudah diubah. Tokoh di Muhammadiyah dari Jawa Timur dalam satu pertemuan juga ada yang menyampaikan sekarang rikop itu sudah nggak ada. Maka kita di Muhammadiyah dia nyatakan tidak ada saja. Tapi kita masih tetap berpandangan ada. Karena apa? Pembayaran kifarat itu juga dengan menggunakan patokan budak. Kalau pembayaran kifarat melakukan hubungan seks di siang hari Ramadan itu tidak ada, karena tidak ada perbudakan, maka sekarang berarti tidak ada istilah memerdekakan budak. Maka kemudian kita tetap ada supaya orang yang membayar kifarat itu bisa membayar kifarat seharga budak itu. Yang rikop itu kemudian kita beri pengertian orang-orang yang menjadi korban dari penerapan sistem sosial yang menindas. Itu sistem perbudakan di masa yang lalu. Dan konflik sosial, konflik yang terjadi di masyarakat. Dan orang yang mengalami eksploitasi secara seksual dan ekonomi di luar batas kemanusiaan.
Ini berarti bahwa mereka adalah para korban perbudakan lama dan perbudakan modern, korban negara fasis dan rasis, korban konflik sosial, dan korban eksploitasi seksual dan ekonomi. Kriteria-kriterianya itu buruh migran yang mengalami eksploitasi, korban trafficking, korban perdagangan orang, pengungsi, korban konflik sosial, kerusuhan, dan pengusiran. Dulu rame-rame Wamena, kita sebutkan Wamena. Terus di Jawa Timur itu kan ada pengungsi Syiah dari Sampang. Pengungsi itu di NTB, di Mataram ada pengungsi Ahmadiyah. Itu ya, mereka itu bisa kita beri bagian zakat dari pos Rikob ini. Terus pengungsi konflik politik itu Suriah. Pengungsi korban fasisme dan rasisme ini pengungsi Rohingya. Ini karena banyak. Tapi kalau tadi itu ya, kalau yang miskin tadi itu kan di sana gitu loh. Tadi kan sudah saya sebutkan tadi itu. Itu masuk fakir itu adalah orang yang transit di Indonesia sebagai pengungsi. Tapi ini kalau sudah memang negara dia menetap itu, diterima itu. Misalnya ini itu di Pakistan, di Bangladesh, itu ya. Terus kemudian sabilillah. Sabilillah dengan berdasarkan berbagai pengertian, maka kemudian kita beri pengertian sabilillah itu ya. Sabilillah itu adalah jihad untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan untuk menjadi unggul dalam mencapai tujuan risalah Islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik, hayah thayyibah dengan indikator-indikator sejahtera, sejahtera-sejahteranya, lahum ajrum inda rabbihim, damai sedamai-damainya, wala khaufun alaihim, dan bahagia sebahagia-bahagianya, wala hum yahzanun. Kriterianya untuk sabilillah ini pembangunan prasarana dan sarana. Jalan, gedung, pengadaan peralatan. Untuk sekolah, misalnya, membangun gedung sekolah. Masjid, membangun gedung masjid. Terus peralatan sekolah, komputernya, printernya, itu bisa dari sabilillah. Pengembangan sumber daya manusia, jadi ada untuk warga, misalnya ada pesantren, teknologi, pesantren wirausaha, di ranting ada yang bisa mengikuti itu, maka kemudian dikirim, oh menjadi santri di pesantren wirausaha atau pesantren teknik itu pembangunan sumber daya manusia. Terus guru, dosen, muballigh, dai, pengusaha, itu misalnya guru, kan guru-guru kita itu banyak yang gajinya itu lebih rendah daripada pembantu. Kalau pembantu itu bisa 700.000, guru kita itu ada yang 400.000, bahkan ada yang 200.000. Itu ya, di Kabupaten Semarang. Itu ada guru TK Aba di pucuk gunung, itu gajinya itu hanya 100.000. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia itu menjadi tukang mencari rumput. Itu sehingga perlu itu. Terus muballigh, dai itu ada muballigh dai kita yang semangatnya luar biasa, nggak punya kendaraan, maka kemudian kita belikan kendaraan. Terus kemudian pengusaha yang kecil-kecil tadi itu bisa kita biayai. Pengembangan kelembagaan, jadi organisasi, termasuk organisasi lazismu, perguruan, jadi perguruan-perguruan kita mulai TK Aba sampai perguruan tinggi. Terus perusahaan, jadi perusahaan yang kecil gimana ditingkatkan. Terus peningkatan kesejahteraan, guru tetap, guru honorer, dan lain-lain. Peningkatan kemampuan bersaing. Karena untuk menjadi unggul harus bisa bersaing. Itu penguasaan IT, kemampuan bahasa asing, dan lain-lain. Ini asnaf untuk zakat mal. Terus yang terakhir saya sampaikan, ini untuk
mustahik zakat fitri. Kemarin Ustadz Jainul juga bertanya kepada saya. Ustadz Jainul bertanya, apakah zakat fitri bisa disalurkan untuk bantu sekolah? Ketika itu saya jawab, boleh Pak, karena sudah ada putusan Munas Tarjih yang baru bersama putusan tentang asnaf ini. Kalau dulu dalam putusan tarjih yang lama yang dimuat di HPT Juz 1, zakat fitri itu hanya untuk fakir miskin. Tapi dalam putusan tarjih yang baru, zakat fitri diperuntukkan untuk seluruh asnaf, untuk 8 asnaf itu. Dan fakir miskin itu menjadi prioritas untuk mendapatkan bagian. Sehingga itu itu yang saya sampaikan. Nanti ini ada minta di-share, nanti saya share ke Mas Adit ya. Saya kirimkan ke jenengan ya Mas ya. Iya, Dan jadi bahan saya mengajar, sehingga itu karena zakat itu seperti itu, kemudian saya jelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin dengan ajarannya tentang zakat itu menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu DNA-nya adalah pembangunan. Jadi memang dari sononya Islam itu, karena Islam rahmatan lil alamin tadi itu ya, mewujudkan hidup baik dengan 3 ukuran, sejahtera-sejahteranya, damai sedamai-damainya, bahagia-bahagianya. Untuk mewujudkan itu harus melakukan pembangunan. Sehingga zakat itu dulu dikelola dengan menggunakan kerangka pembangunan. Yang itu pembangunannya ketika berbicara tentang zakat itu ada pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, terus pembangunan manusia, dan pembangunan budaya. Oke, nggih, saya kirimkan ke Mas Adit supaya nanti bisa di-share. Terima kasih. Matur nuwun Ustadz Hamim Ilyas yang telah memaparkan kajian tentang asnaf zakat, yaitu mereka-mereka atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat, tentunya dengan kondisi kontemporer pada saat ini. Baik Ustadz, banyak pertanyaan yang tertulis ini sebelum kita buka pertanyaan yang dialog. Ada yang bertanya, pertama dari Mas Zainal Abidin, pembinaan kepada LGBT yang secara ekonomi lemah agar lepas dari masalah tersebut apakah dibolehkan dengan dana zakat? Ini LGBT itu bukan Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban ya. Tetapi ya itulah seperti itu yang di pengertian yang umum. Ya. Yang kedua, dana ZIS untuk program pemberdayaan ekonomi ex-PSK masuk asnaf yang mana? Ya. Terus yang ada kaitannya pula, ini adalah program Bank Ziska di Lasismu Jawa Timur, yaitu hasil ijtima ulama dan MUI tentang zakat untuk kordulasan dengan argumentasi pemberdayaan. Apakah dana zakat boleh digunakan untuk kordulasan dengan alasan pemberdayaan atau pembebasan untuk rentenir? Monggo Ustadz, sementara 3 pertanyaan itu dulu yang kita di Muhammadiyah itu sudah mengambil kebijakan. Dakwah kita itu dakwah komunitas. Tadi sudah saya sebutkan yang transgender waria. Sehingga sebetulnya itu di Fikal Ma'un termasuk LGBT ini. Tapi dakwah kepada mereka itu dalam kerangka dakwah ya itu ya. Bukan untuk membenarkan mereka, tapi membuat mereka itu berdaya. Mereka itu sebetulnya dalam tanda petik ya, ini begini. Kalau dalam ilmu psikologi itu Kongres Masyarakat Psikologi tahun 67 itu LGBT itu bukan penyakit. Tapi kalau kita itu tetap berpandangan itu sebagai penyakit. Cuma kita kalau ngomong keluar itu harus hati-hati. Kalau nanti kita itu menyebutkan sebagai penyimpangan, wah itu nanti diprotes. Maka kita tidak menyebutkannya sebagai penyimpangan seksual. Tapi ya kita sebutkan aja, teman-teman
gini. Gitu. Yang itu karena pilihan kita itu sudah melakukan dakwah komunitas, maka kita itu melakukan dakwah kepada mereka. Ketika dakwah kepada mereka itu, ya mereka meskipun dengan LBGT-nya itu menjalankan agama. Terus juga mereka itu kemudian kita usahakan supaya keluar dari itu. Karena sebetulnya kasihan banget loh ya. Orang-orang yang misalnya transgender itu. Ini ada ibu-ibu mubalighot ya, bukan mubalighot, tapi mubalighot itu dari Padang. Padang itu dia ke Jogja, di antaranya kemudian ketemu dengan saya. Dia mengunjungi di pesantren itu ada di Jogja itu ada pesantren Waria. Dia datang ke sana. Tapi terus dia di lingkungan dia itu sebetulnya juga ada Waria. Yang kelihatan itu ingin mengaji. Karena ketika ada pengajian di musola itu, waria itu pura-pura nyapu, dan itu sambil mendengarkan. Cuma selama ini dikucilkan oleh masyarakat. Ya kalau di Jogja itu sudah relatif tadi itu nggak persoalan, gitu lah. Ada pesantren waria nggak persoalan. Tapi kalau di lain itu bisa jadi itu ada persoalan. Sehingga kepada ibu tadi itu saya sampaikan, ibu ya komunikasi supaya tidak kontroversi. Saya nggak tahu perkembangannya gimana, yang mudah-mudahan ya komunikasi terus kemudian melakukan itu. Sehingga ini untuk LGBT kita melakukan itu ya mereka tetap ya biar aja mereka gitu sementara, tapi mereka itu tetap sholat. Terus kemudian juga syukur juga puasa dan kita memberi konsultasi supaya mereka itu bisa berhenti dari itu. Terus PSK-nya ini kan ketika itu sebetulnya mereka punya pekerjaan, tapi pekerjaannya saya kan tidak halal. Itu sebetulnya termasuk miskin atau bahkan termasuk fakir. Dan ketika kita itu mau meminta mereka berhenti sebagai PSK itu harus ada jalan keluar. Jadi jangan hanya kita itu hanya marah-marah, menyalah-nyalahkan, tapi tanpa solusi. Maka kita itu kemudian memberi solusi. Mereka itu bisa kerja apa? Kalau bisa kerja, kita beri modal kerja, menjahit, misalnya, membordir, kita beri modal kerja. Terus mereka bisa usaha, ya kemudian kita beri usaha. Mereka mau buka warung, itu. Dan itu posnya dari mana? Itu bisa dari fakir miskin tadi itu. Terus kemudian Qardul Hasan. Ini pada dasarnya begini. Itu untuk hak individu, itu memang menjadi hak individu itu. Jadi yang 6 tadi itu menjadi hak individu. Dan bagian zakat itu berarti kan menjadi hak mereka. Sehingga kita berikan kepada mereka. Tapi karena yang kita layani itu orang miskinnya itu banyak, maka kemudian kita hak mereka itu kita kelola sebagai Al-Qardul Hasan. Dan mereka kita minta untuk mengembalikan. Cuma sebutannya pengembaliannya itu apa? Apakah pelunasan Qardul Hasan atau apa? Kalau di Lazismu pusat itu melakukan pemberdayaan petani. Petani bangkit di Klaten menanam padi rojo lele. Itu Qardul Hasan. Dan mereka kemudian diminta untuk memberi infak. Dan karena itu tadi ya ada jaminan bahwa panen mereka itu bisa laku karena kemudian hasil panen rojo lele itu kemudian dibeli oleh lembaga-lembaga Muhammadiyah termasuk UMJ. UMJ itu ya dosen-dosennya, karyawannya beli berasnya itu ke lembaga bisnisnya UMJ gitu, yang membeli beras rojo lele tadi itu. Dan ketika mereka itu diminta untuk
memberikan infak itu ternyata lebih daripada kalau mereka itu melunasi hutang. Jadi kalau hutangnya 1 juta, tapi kemudian ketika memberi infak, malah kemudian bisa 1.500.000. Karena mereka merasa benar-benar mendapatkan manfaat dari itu. Terus kemudian yang kita bebaskan, tapi ini kebetulan tidak mendidik ya ini ya. Ini tidak mendidik, kalau apa itu, kemudian dibebaskan itu. Itu ya itu sabilillah itu sebetulnya kan bisa. Tapi sepanjang itu ya, sepanjang masih bisa qardul hasan, monggo terapkan aja qardul hasan. Dan itu yaitu Basnas pusat, Basnas daerah Jakarta itu mau berguru ke Muhammadiyah. Ketika kami dulu itu kan beberapa waktu yang lalu ada silaturahim dengan MUI pusat tentang rekomendasi menjadi Dewan Pengawas Lazismu itu. Kami cerita itu bahwa kami juga ada qardul hasan dan itu infak dan itu sukses. Mereka akan berguru kepada kita. Gitu Pak nggih? Baik. Maaf, baik kita buka pertanyaan langsung dari audien yang mau bertanya. Waktu kita masih sekitar 13 menit sebelum kita bersiap-siap untuk berbuka. Monggo dipersilakan bagi yang mau bertanya secara langsung. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, saya Dimas dari Lazismu Kota Madiun. Ya, Nah, silakan. ini terkait ini sih sebenarnya, mohon maaf ini keluar sedikit dari langsung pertanyaan ke tentang 8 asnaf, tapi sumbernya dulu, dari sumber zakatnya misalnya dari potongan karyawan yang itu dipotong langsung sama perusahaan dan sebenarnya belum mencapai nilai nisabnya dia untuk berzakat, dengan akad tetap zakat. Ya. Nah, kemudian itu nanti akan dikategorikan apa, dimasukkan ke pos apa di kita, pos zakat atau infak dan sedekah. Kemudian yang kedua, untuk kayak dana rutin mungkin buat ortom, buat apa itu bisa diinputkan di pos zakat punyanya sabilillah atau ada yang lainnya? Ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, langsung saja Ustadz, monggo. Oke. Jadi yang pertama, ini dulu habis apa ya? Acara mungkin sekolah amil itu ya. Ketika saya jelaskan itu kemudian dari Sumatera itu juga ada yang bertanya, terus kemudian juga menyampaikan qaul dari Ibnu Hajar Al-Hitami yang menyatakan tidak boleh gitu, menarik zakat dari orang yang belum memiliki nisab untuk membayar zakat itu. Yang ini sebenarnya ya, nisab itu memang ya, menurut aturannya itu untuk menjamin kesejahteraan dari orang yang mengeluarkan zakat. Yang ukurannya itu 85 gram emas. Sehingga itu dulu berarti pada zaman Nabi kalau orang itu penghasilan dagangnya atau modal dagangnya itu sudah 85 gram emas, itu dulu itu di zaman Nabi itu sudah sejahtera. Dan itu sekarang kan kita pakai. Terus juga ada kecenderungan untuk nisabnya itu diturunkan menggunakan hitungan perak. Nah, gitulah. Ketika peraknya itu kalau kita di Muhammadiyah itu termasuk yang tertinggi. Berapa itu ya? 772 mungkin ya itu ya. Itu karena kita itu perak itu kan per dirham. Itu ada dan itu mengambil yang paling rendah sebetulnya gitu loh. Itu 200 dirham. 200 dirham, terus per dirhamnya itu kan ada yang menghitung. Hanya 2,95 sekian.
Gitu. Sehingga hanya 695 gram perak. Tapi kemudian juga ada yang menghitung 3,11 gram. Sehingga 200 kali 3,11. Nah, kita itu 3,36. Sebetulnya kemudian ada yang lebih tinggi dari itu. 4,4 gram. Tapi kita itu sudah mengambil keputusan itu yang 3,36 itu. Dan itu kan masih rendah. Ketika kemudian dihitung pakai rupiah itu ketemunya berapa juta. Dan kita ini di Lazismu Pusat, kita masih berpandangan itu opsional. Jadi nisabnya itu bisa menggunakan perak itu silahkan, menggunakan emas silahkan, itu bertanya ke hati nuraninya masing-masing. Karena kita menetapkan nisab ini untuk lebih memastikan bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu benar-benar kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Dia sendiri tidak mengalami kekurangan. Yang itu ketika kemudian dengan kebijakan kita itu memotong itu, ya, mencapai nisab atau tidak kita memotong, maka ya, itu sebetulnya nisab tadi itu, ya, itu adalah batas minimal. Sehingga ketika kita membayar zakat dengan nisab 85 gram emas, itu sebetulnya kita itu menjadi minimalis. Muslim minimalis. Kalau kita itu mau membayar zakat dengan nisab kurang dari itu, ya baik saja. Nah, gitulah. Boleh saja, dan itu yang utama. Dalam sholat, kita itu sudah melakukan yang utama. Menutup aurat, menurut fikih kan cukup. Menurut aurat itu baina surrah warubah, antara pusat dan antara dengan lutut. Sehingga pakai celana pendek itu sudah cukup, sudah menutupi aurat. Tapi apakah ada kita itu yang sholat dengan bertelanjang perut, bertelanjang badan? Kalau di tempat saya namanya OT-OT, ono bohran. Nggak ada. Kalau dia OT-OT ke masjid, itu diusir, nggak boleh jamaah, kamu orang gila ya. Nah, itu sehingga kita ketika sholat itu pakai sarung, baju koko, kopiah, ini kita melakukan yang utama. Sehingga melakukan yang utama untuk itu zakat tadi itu ya kurang dari 85 gram emas itu utama. Terus kemudian lebih dari 2,5% itu juga melakukan yang utama. Nah, cuma kemudian ketika sudah ditarik, terus kemudian diposkan apa? Jadi untuk yang terpaksa-paksa seperti itu, misalnya itu kalau saya untuk ada poskan zakat aja, untuk membersihkan, supaya hatinya itu kemudian menjadi bersih dari kikir, bersih dari egoisme. Kalau bersih dari itu kemudian kan bisa melampaui diri sendiri, sudah tidak berorientasi pada diri sendiri, yang dipikirkan itu bukan hanya kesenangan diri sendiri, tapi juga kesenangan orang lain, sehingga dia itu bisa mengamalkan hadis. Orang yang itu ya, yang menghilangkan kesusahan yang dialami oleh orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesulitan, kesusahan dia. Ya mudah-mudahan dia dengan gaji kecil kemudian mendapat berkah. Cukup dan bahagia. Terus kemudian untuk organisasi tadi itu yang termasuk sabilillah. Sabilillah bisa ke sana, termasuk lazismu sendiri. Itu bisa diambilkan dari situ. Karena untuk keunggulan. Jadi kita itu sebagai organisasi itu bisa unggul, itu kerja bareng tentu kalau ada prasarana dan sarananya, ada biayanya. Karena itu zakat kita gunakan juga untuk membiayai organisasi, untuk mewujudkan keunggulan. Ya, terima kasih. Baik, satu lagi Ustaz, tentang vidya ini. Ada yang bertanya melalui chat tentang vidya, yaitu karena alasan tertentu itu
nanti penyalurannya bagaimana? Bisa untuk asnaf apa saja, Pak? Fidyah itu. Ya, kalau fidyah itu Qur'annya sudah jelas. Fidyatun ta'amu miskin. Sehingga fidyah itu hanya untuk orang miskin. Tapi untuk orang miskinnya itu ya bisa untuk memberi makan, juga bisa untuk pemberdayaan. Kami di Lazismu Pusat itu beberapa mungkin malam Selasa minggu yang lalu kita itu rapat. Itu karena ada usulan untuk perubahan undang-undang zakat. Itu kita ketika itu mengusulkan ya, mudah-mudahan nanti kalau ada perubahan mudah-mudahan bisa digul. Itu usulan kita itu nanti itu muzaki silahkan memilih. Dia itu mau membayar zakat kemana itu silahkan memilih. Termasuk yang pegawai negeri itu pegawai BUMN itu biar memilih. Dia mau zakatnya itu ke Basda Basnas atau mau ke Lazismu atau yang lain itu silahkan memilih. Usulan kita itu seperti itu. Sehingga pertarungannya itu fair. Gitu loh. Jangan seperti dengan Basda sekarang ini, Basnas sekarang ini. Basnas itu sekarang itu regulator, menetapkan aturan, tapi sekaligus itu juga eksekutor gitu loh. Pelaku itu nggak fair kalau bersaing. Sehingga Basnas itu kan berjuang gimana itu diarahkan. Itu mereka itu berjuang gimana nanti itu zakat itu disalurkan ke Basnas semua. Dan itu bahaya gitu loh. Karena itu kita berjuang. Nah, dalam rapat itu ya, itu karena sebelumnya Badan Pengurus sudah bertanya ke Dewan Syariah tentang fidyah. Yang kemudian ketika itu sudah kita jawab ya, bahwa fidyah itu memberi makan. Memberi makannya itu bisa kita terbuka aja. Bisa menggunakan satu mod atau kemudian memang makan yang siap saji. Kalau makan siap saji sekali makan itu kita hargai 15.000, 2 kali makan berarti 30.000, 3 kali makan itu berarti 45.000. Lalu silakan yang membayar fidyah kita silakan untuk memilih dan peruntukannya itu memang hanya untuk orang miskin. Karena itu jangan disalurkan untuk yang lain. Tadi sudah singgung, orang miskinnya itu bisa memberikan pemberdayaan. Itu Lazismu ketika seminggu yang lalu rapat, itu untuk fidyah yang saya dengar itu sudah terkumpul 500 juta. Dan sudah mau dibuat program pemberdayaannya itu apa. Sudah mau dirumuskan. Sehingga dengan zakat fitri, zakat mal, fidyah, yang bayar kifarat, karena juga ada yang mau bayar kifarat juga. Itu mudah-mudahan nanti kemudian kita itu bisa menghilangkan kemiskinan sesuai dengan peran dan kemampuan kita. Ini kalau saya baca di penelitian, itu karena internal saya sebutkan, dompet du'afa. Itu ada penelitian yang dilakukan oleh pengurus Basnas yang dulu ya, gitu. Irfan Beck gitu. Itu dia itu meneliti itu 54 orang yang selama ini itu berobat ke rumah sakit Lazismu. 54 orang itu 84%-nya itu miskin. Terus kemudian diberdayakan oleh dompet du'afa. Kan dompet du'afa kan punya rumah sakit di Bogor itu ya. Itu diberdayakan ternyata bisa menurunkan 10 orang dari 80% kemudian tinggal 74%. Nah, kita berharap itu ketika untuk menghilangkan kemiskinan itu dana yang kita gunakan itu tadi itu dari berbagai sumber, maka kita berharap kita bisa segera mengentaskan kemiskinan di masyarakat kita. Sehingga itu ya, itu karena Qur'annya begitu, itu kami nggak berani. Entah nanti kalau Majelis Tarjih yang mengambil.
Karena kami dulu itu mengapa zakat fitri itu untuk fakir miskin? Karena putusan tarjihnya sesuai dengan hadis itu. Zakat fitri itu tohrotan li so'imi wa tu'matan lil masakin. Kita ikuti itu. Tapi ini Quran nih, gitu loh. Qurannya itu miskin, sehingga kita tetap untuk miskin itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Hamim Ilyas dan Bapak Ibu Saudara semua, karena waktu sudah menunjukkan jam 17.15 di Jawa Timur ya, di Surabaya. Kita sebentar lagi mau berbuka puasa, tentunya dengan sangat menyesal terpaksa sekali acara ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ustadz Hamim Ilyas. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga tetap bersemangat di dalam berdakwah dan terus istiqomah menjalankan sebagai Dewan Syariah di Lazismu Pusat dan di Lazismu seluruh Indonesia. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri acara sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ucapkan terima kasih juga semuanya dari Lazismu Pusat. Salam juga untuk Pak Mahli dan juga untuk yang lainnya. Teman-teman selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita lancar dan jangan lupa iktikaf di masjid ya. Itu pesannya. Terima kasih. Wastabiqul khairat. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Rawuhipun. Manfaat nggih, waalaikumsalam. Nggih, mugi-mugi mendapatkan pencerahan semua teman-teman di Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama Lazismu salurkan